Dulu orang bilang, kenapa kita punya krisis 98? Karena kita nggak nge-hedging pengusahanya. Dia ngambil hutang lewat sindikasi perbankan dan ngambil hutangnya ke luar negeri. Dia tidak meng-hedging di masa depan punya US dollar untuk bayar hutangnya. Jadi kalaupun ditaruh di bank dalam negeri tapi dalam US dollar, ya udah capital flight, rupiah sudah melemah. Karena sebetulnya orang di dalam negeri pun persepsinya memang tidak mau pegang rupiah. Kalau gubernur The Fed ceramah apa? Oh, ini persepsinya ke sana, market ikut ke sana. Ini sebetulnya yang ingin diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya. Tidak bermaksud mendorong semua orang berspekulasi ke sini, tapi ya terserah yang dengar ya. Tapi kan maksud saya bahwa saya juga ingin membentuk persepsi rupiah yang kuat, tapi kita juga bicara kepada realita yang ada. Jadi kalau lihat data NDF di luar Mas Awal ya, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun rupiah dalam tekanan. Dan the Federal Reserve Bank, the Fed, dia punya swap. Jadi kalau kita sekarang bukan raca the Fed, siapa saja yang punya swap dengan the Fed? Yang paling besar itu Monetary Authority of Singapore, Bank Sentral Singapura. Kayak kantor cabang dong. Nah, jadi akhirnya ujungnya adalah dunia ini diatur para bandar. Gitu. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengajak Mas Yanuar bincang soal nilai tukar rupiah yang sebenarnya nilai tukar rupiah ini hampir setiap waktu jadi perbincangan netizen Cuma kalau lagi fluktuasi perbincangannya agak rame. Dengan fokus tapi berharap dengan pemirsa ini mendapatkan penjelasan tentang bagaimana sih sebenarnya cara Bank Indonesia intervensi. Kan diberitain tuh, bahkan Bank Indonesia ini mengaku kan mereka melakukan intervensi. Tapi buat pemirsa izin ini kalau boleh kita lihatkan dulu, ini sekedar informasi saja tadi pagi. Ini kalau 5 hari begitu, yang itu 6 bulan Mas. Ini year to date berarti dari 1 Januari ya. Yang ini 5 tahun. Nah, jadi ini nanti kalau diperlukan dijelaskan Mas Yanuar next. Nah, ini saya hubungkan antara cadangan devisa dengan nilai tapi dari 2004. Ini biasanya kan Mas Yanuar saya lihat itu analisis sekian tahun nilainya sekian itu tuh. Ini memang menarik, cadangan devisanya bertambah tapi rupiahnya tetap melemah. Next. Nah, ini saya olah dari ada tulisan di Bank Indonesia tapi saya adaptasi. Kan katanya yang mempengaruhi nilai tukar rupiah itu pada dasarnya ya permintaan dan penawaran dolar. Permintaan ya ada pembayaran untuk impor, ada untuk bayar cicilan utang, ada modal pergi keluar, ada spekulasi. Nah, yang sana yang menyediakan dolar ada ekspor masuk, arus modal asing masuk, ya utang maupun investasi, lalu ada penduduk Indonesia yang juga kadang masuk. Nah, yang nomor 4 tuh kan ada intervensi Bank Indonesia. Nah, lalu lanjutannya, kalau ini kan cara kita para ekonom ya dengan lebih kompleks melihat hubungan bahwa nilai tukar spot itu tidak hanya yang tadi kan, tapi lebih rumit. Ini Mas Yanuar beberapa kali menjelaskan soal ini sebagiannya. Nah, ini pasar uang, pasar modal, sistem perbankan ternyata sudah diakui ini di tulisan itu juga, di tulisan di Bank Indonesia lah, itu mempengaruhi nilai tukar. Mungkin kalau perlu dijelaskan nanti ini next. Nah, ini dari dokumen resmi Bank Indonesia begini mereka caranya, tujuannya katanya inflasi. Dijelasin inflasi itu 2, inflasi terhadap barang, IHK, inflasi terhadap mata uang, itu nilai tukar ya. Ada macam-macam, salah satunya operasi pasar terbuka kan. Salah satu jenis operasi pasar terbuka itu operasi pasar terbuka valuta asing, PALAS. Nah, ini macam-macamnya next. Nah, ada contohnya ada spot, ada swap, ada forward, ada non-delivery forward ya, domestic non-delivery forward. Nah, ini mungkin perlu dijelaskan secara ringkas next. Nah, ini yang dari penjelasan Bank Indonesia masing-masing itu tadi kan ada spot, ada forward, tapi ada swap, yang lain macam-macam. Ini ada ceritanya, lelangnya seperti apa. Ini kayaknya perlu nanti Mas sedikit-sedikit karena kita ini agak sedikit buta ya kalau para pemirsa yang awam, kalau pemirsa yang sudah pengamat ya mungkin. Begitu kira-kira dasarnya.
Nah, saya pengen dijelaskan dulu bagaimana sih secara sederhana melihat yang membentuk. Karena kalau kita tiap hari itu kalau yang netizen ini kan ngetiknya di itu Google yang keluar kursnya. Gimana Mas itu? Baik Mas Awalil, jadi kalau kita bicara tentang nilai tukar rupiah gitu ya, terhadap US dollar, US dollar ya. sebetulnya pasar uangnya ada di Indonesia. Pasar uang rupiah. Pasar uang rupiah. Nah, pasar uang rupiah itu memperdagangkan dengan US dollar, memperdagangkan juga dengan mata uang yang lain. Tapi ada yang disebut dengan carry trade, Mas Awalil. Jadi carry trade itu misalnya saja orang butuhnya yen. Ya, tapi dia carry trade yen ke US dollar baru ke rupiah. Jadi ini kalau di podcast terakhir, kenapa saya mengatakan Jepang menjadi faktor? Sebetulnya dengan Jepang suku bunganya rendah, sampai mendekati 0, likuiditasnya itu dia membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Jadi yang memiliki surat utang pemerintah Amerika Serikat itu bukan hanya Cina. Yang banyak. Yang banyak. Jadi kalau kita lihat surat utang pemerintah Amerika Serikat itu untuk pemegang foreign-nya, jadi foreign investornya, itu 19% Bank Sentral Jepang, 21% Bank Sentral Cina. Walaupun terjadi pergeseran, si Bank Sentral Cina turun ke 19, Bank Sentral Jepang ke 21. Jadi mereka gilir-giliran lah. Jadi intinya adalah berdua hampir separuh ya. Jadi intinya Jepang dan Cina itu sebetulnya melakukan hedging terhadap US dollar dengan dia memegang instrumen US dollar di US Treasury, ya. Nah, dia juga melakukan hedging dengan mata uang lain. Jadi misalnya Mas Awalil ya, misalnya ekses likuiditasnya dia membeli surat berharga negara di kita, sunnya rupiah. Tapi dipakai oleh dia juga untuk menghedging US dollar, itu yang disebut dengan carry trade. Jadi kan misalnya saja Jepang dia menginginkan yen itu lemah terhadap US dollar untuk kepentingan harga ekspornya, gitu ya. Makanya untuk jangka tertentu. Nah, maka dia melihat bahwa kalau US dollarnya nanti berfluktuasi, dia menghedging lah dengan mata uang lain. Gitu loh, dengan mata uang lain. Jadi ada di pasar uang rupiah itu multi currency, tapi pada akhirnya US dollar sebagai ruling currency itu terjadi karena hampir semua negara dia menghedging US dollar gitu Mas Wadir. Jadi kepentingannya ya. Kepentingannya. Jadi kalau kita misalnya sering dengar bahwa kita dedolarisasi, kita sepakat dengan Cina langsung aja rupiah dengan yuan. Nah, itu sebenarnya artinya instrumen carry trade-nya tidak ada. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi ketika misalnya ekspor impor Indonesia sama Cina misalnya, ya langsung saja yuan sama rupiah tidak di carry trade ke US dollar. Nah, ini hanya akan bisa terjadi kalau pihak Cinanya merasa tidak perlu menghedging US dollar. Gitu loh. Demikian juga pihak kitanya merasa tidak perlu menghedging US dollar. Nah, saya coba menjelaskan sedikit simpel ya, kenapa ada isu tentang devisa hasil ekspor. Nah, ketika misalnya eksportir mengekspor batu bara, mengekspor sawit, uangnya tidak kembali, dia simpan di sana dalam bentuk US dollar. Alasan secara teoritisnya dia melakukan lindung nilai. Kenapa dia melakukan lindung nilai? Karena dia struktur biayanya juga kenanya US dollar. Jadi kalau beli nanti ya untuk masa depan gitu. Jadi dia untuk masa depan itu dia membutuhkan US dollar untuk dia simpen. Untuk jaga-jaga kan kembali lagi. Kalau tadi kita terjemahkan grafik yang Mas Awalil bilang, itu kan sebetulnya kembali ke teori tentang Keynes tentang uang. Satu, uang itu fungsi untuk transaksi. Transaksi ini untuk apa? Ekspor impor tadi. Orang transfer ke anaknya di luar, anaknya kirim ke orang tuanya ke sini. Itu kan remittance. Jadi artinya uang untuk kebutuhan transaksi. Kedua, uang untuk kebutuhan berjaga-jaga. Memang dia simpan. Untuk berjaga-jaga di masa depan kalau terjadi sesuatu. Ada yang sebutnya tabungan, ada yang disebut hedging lah. Ya. Nah, ketiga, sebetulnya uang itu ada fungsinya dia untuk berspekulasi. Gitu cari untung. Jadi artinya yang spekulasi ini kalau kita jelaskan ya uang menghasilkan uang. Udah keluar dari underlying-nya.
Gitu loh Mas Awalil. Nah, sekarang kita kembali dulu apa yang disebut dengan pasar spot. Ya. Pasar spot itu Mas Awalil, ketika orang membutuhkan untuk transaksi, dia membutuhkan US dollar untuk membayar barang impor, maka underlying-nya adalah LC impor di perbankan. Jadi benar-benar ada kebutuhannya. Ada kebutuhan. Dia masuklah ke pasar uang. Saya mau beli US dollar. Ya. Untuk kebutuhan penyelesaian transaksi. Karena saya transaksinya impor barang dari luar. Di luarnya sendiri kan belum tentu sama US sama Amerika. Iya. Bisa sama Cina, sama segala macam. Tapi kalau yang di luarnya sendiri dia merasa bahwa struktur biayanya dia juga dipengaruhi oleh US dollar, dia juga ingin dalam US dollar. Dibayarnya. Ya. Jadi sebetulnya Mas Awalil, dedolarisasi hanya akan bisa berhasil kalau ketergantungan secara mikro untuk struktur biaya usaha, untuk struktur biaya segala macam itu memang sudah betul-betul clear dari US dollar. Gitu loh. Jadi US dollar ini, makanya Amerika Serikat ini kan orang bingung. Kok Amerika Serikat bangkrut tapi US dollarnya kuat gitu? Karena memang demand terhadap US dollar itu besar. Gitu loh Mas Awalil. Jadi artinya demand terhadap US dollar itu besar gitu. Entah itu terutama sebetulnya karena kebutuhan terkait dengan transaksi keuangan yang kebanyakan kan kalau transaksi keuangan ini kan imperiumnya dari Inggris dulunya. Inggris kemudian sekarang jadi di Amerika. Jadi kebanyakan instrumen keuangan itu datangnya dari arus uangnya dari Amerika Serikat. Gitu loh. Jadi makanya mereka untuk kita ambil contoh Mas Awalil. Dulu orang bilang, kenapa kita punya krisis 98? Karena kita nggak nge-hedging pengusahanya. Ya, nggak nge-hedging ya. Nah, nggak nge-hedging itu apa artinya? Dia ngambil hutang lewat sindikasi perbankan dan ngambil hutangnya ke luar negeri. Beli barang untuk dibuat pabrik, barang itu dalam harga US dollar. Kredit dalam ambil US dollar. Dia tidak meng-hedging di masa depan punya US dollar untuk bayar hutangnya. Sehingga begitu US dollarnya langsung melemah jadi 16.000, ya susah. Gitu loh. Nah, akhirnya di sini muncul Mas Awalil. Berarti kan US dollar itu tidak hanya untuk kebutuhan transaksi. Orang mulai muncul kebutuhan dia untuk berjaga-jaga. Berjaga ya, precautionary. Nah, terutama akibat transaksi keuangannya. Iya. Hedging tadi itu loh. Iya. Nah, karena ada hedging ini tadi, maka di pasar uang itu satu ada yang ada transaksi, ya kan? Ada yang untuk berjaga-jaga. Nah, karena ada yang berjaga-jaga ini muncullah spekulasi. Iya. Spekulasi ini munculnya dari mana? Dari transaksi pasar keuangan. Jadi kalau kita lihat misalnya, saya akan punya kebutuhan US dollar 1.000 tahun depan. Sekarang uangnya saya simpan 1.000 US dollar. Saya akan datang gitu. Saya akan tetap sediakan uang kamu 1.000 dolar ketika kamu nanti akan jatuh tempo. Tapi uang ini sekarang kita pakai dulu. Kamu akan dapat return. Ya. Nah, ini yang disebut dengan transaksi forward, Mas Awalil. Forward ya. Jadi artinya 1 tahun ke depan, saya membutuhkan US dollar berapa, saya transaksikan dinilai hari ini. Dinilai hari ini. Saya forward. Jadi forward ini sebetulnya transaksi apa? Transaksi hedging. Hedging ya. Yang Mas Awalil ya. Apapun yang terjadi di depan yang berlaku perjanjian hari ini tuh. Perjanjian hari. Jadi kalau sekarang saya misalnya pegang US dollar 1.000, tahun depan saya pegang 1.000. Saya orang pasar keuangan, saya tawarin 1.000-nya kita pakai, nanti pas tahun depan kamu tetap akan dapat 1.000. Berapapun kursnya. Berapapun kursnya. Nah, itu forward ya. Inti transaksi forward itu. Jadi transaksi forward itu adalah transaksi yang dilakukan untuk kebutuhan di masa depan, tapi dilakukan hari ini. Kalau spot tadi langsung. Kalau spot tuh langsung diselesaikan gitu. Tapi karena transaksi forward ini dibutuhkan di sini dan transaksi forwardnya ibaratnya tuh disekolahin lah, dimainin. Ya kan, dimainin bisa bertumbuh kembang gitu loh, daripada diem aja kan. Ngambilkan 1.000-nya saya pakai, pokoknya nanti kamu dapat 1.000-nya. Ini akan menambah yang namanya yang tadi di dalam gambar grafik yang Mas Awal bilang spekulasi.
Nawannya intervensi dari BI. Jadi BI ini ingin mencegah orang yang spekulasi berlebihan. Iya, iya. Dia intervensi. Catatannya spekulasi berlebihan ya, karena spekulasi itu otomatis ada ya. Betul. Nah, sekarang gini Mas Awalil. Kita bicara dulu dalam instrumen moneter yang tradisional. Ya. Instrumen moneter yang tradisional, kalau pasar uang di spot itu, kalau mau konsisten bahwa harus ada underlying-nya, dalam hal ini transaksi real. Kalau ekspor impor memang ada LC ekspornya, ada LC impornya. Yeah. Kalau transaksi di pasar keuangan emang ada arus modal masuknya, arus modal keluarnya. Kalau ada orang transfer ada uangnya, ada underlying-nya. Jadi sebetulnya yang diatur di pasar uang antar bank itu apa? Begitu masuk di pasar spot, kamu harus punya underlying. Kalau nggak ada underlying, nggak bisa. Nah, apa yang membedakan rezim devisa bebas dan rezim devisa capital control? Iya. Kalau di capital control seperti Cina, ini ketat Mas Awalil. Jadi kalau misalnya nggak ada underlying-nya, nggak bisa. Terus misalnya ketika orang itu ekspor, impor, masukin uangnya, masuk. Dipegang otoritas dulu. Dipegang otoritas, jadi artinya memperkuat jumlah yuannya. Iya. Nah, kita ini karena rezim devisa bebas, ya bebas-bebas saja. Makanya ada yang mengatakan, kalau misalnya sekarang kita ingin menarik tabungan US dollar di luar, ditarik ke dalam negeri, ya sebetulnya ada capital flight juga. Di dalam negeri pun orang pegang US dollar. Itu tadi. Oh iya, iya. Dia masukin tapi nggak dirubah jadi rupiah. Ya, itu tadi kalau di grafik yang Mas Awalil gambarkan, itu yang disebut persepsi. Jadi nilai tukar ini pertama tadi ya Mas Awalil ya, ada underlying, real, ya, real gitu. Tapi setelah underlying itu ada persoalan persepsi. Persepsi saya inflasinya kalau saya pegang US dollar, maka sebetulnya saya bisa mengatasi inflasi. Maka persepsi saya pasti saya akan tetap disimpan di US dollar. Gitu loh Mas Awalil. Jadi kalaupun ditaruh di bank dalam negeri tapi dalam US dollar, ya udah capital flight, rupiah sudah melemah. Karena sebetulnya orang di dalam negeri pun persepsinya memang tidak mau pegang rupiah. Ya, rupiahnya dipersepsikan mereka akan melemah ya. Melemah. Jadi artinya spotnya tadi sendiri itu menciptakan di permintaan dan penawaran di pasar US dollar. Kedua persepsinya. Ketika orang pegang itu persepsinya, saya nggak mau tukar ke rupiah. Nah, kalau rezim devisa kontrol tuh mengatur ini. Gitu loh Mas Awalil. Jadi dia atur, termasuk ketika ekspor impor itu masuk kreditnya juga harus diberahkan. Kalau kita kan nggak. Jadi misalnya saya ambil contoh ya, apa yang terjadi di Cina. Cina misalnya pengusahanya mengambil hutang ke perbankan luar negeri. Dia diatur oleh perbankan Cina. Sekian persen kamu oleh hedgingnya di mana? Ditaruh di perbankan Cina. Itu devisa kontrol tuh Mas Awalil. Jadi dia kalau punya hutang berapa, ditaruh. Makanya Cina kan cenderung yang dianggap oleh Amerika memanipulasi nilai tukar. Karena dia betul-betul mempersempit ruang persepsi lah kurang lebih. Persepsi ujungnya adalah dipimpin lah ekonomi komando lah kalau sekarang. Ini kan ekonomi komando, pokoknya persepsi hanya milik pemerintah. Ya kan? Nah, kalau orang devisa bebas ya kayak Amerika. Kalau gubernur The Fed ceramah apa? Oh, ini persepsinya ke sana, market ikut ke sana. Ini sebetulnya yang ingin diambil oleh Menteri Keuangan Purbaya. Purbaya itu sebetulnya itu. Jadi aliran devisa bebas, dia ngomong kayak misalnya sekarang IHSG naik, ayo naik terus. Nah itu sebetulnya metode dari orang-orang pimpinan lembaga ekonomi di era devisa bebas yang menciptakan persepsi. Sehingga kalau persepsi dia ke sana, orang optimis, orang akan ikut dia. Nah problemnya lagi kan mana lebih kuat persepsi Purbaya sama persepsinya misalnya Jeremy Powell, Chairman The Fed. Itu juga persoalan gitu loh Mas Awalil. Jadi artinya kalau berbeda ya persepsinya. Berbeda kan, orang mungkin akan ngelihat, oh
Ya Purbaya didengar, yang gue didengar, tapi didengar oleh netizen, mohon maaf nih, yang sebetulnya bukan pemain gitu loh, dalam artian dia cuma mengatakan gini dong jadi menteri, tapi dia tidak menciptakan supply demand di pasar uang. Yang menciptakan di pasar uang nggak dengar kali. Itu kan persoalan lagi Mas Walil. Ini tapi, dalam konteks persepsi ya. Dari konteks persepsi, tapi saya ingin mengatakan bahwa yang dilakukan oleh beliau itu memang ada pakemnya. Iya, ada pakem. Jadi pakem, ada teorinya. Ada teorinya, pakemnya tuh bahwa dia memang mempengaruhi pasar dengan persepsi. Berharap pasar percaya kepada dia, pasar akan ikut ke arah persepsi dia. Misalnya Alan Greenspan yang paling terkenal dengan teori persepsi ini. Alan Greenspan misalnya ngomong, wah saya pikir tahun depan itu akan inflasi segini. Penyerapan lapangan kerja. Semua orang merasa hubungan Alan Greenspan itu udah bakal terjadi. Akhirnya semua orang melakukan transaksi di spot maupun transaksi di pasar future-nya, ada forward, ada segala macam, mengarah kepada omongan Alan Greenspan. Ini sebetulnya dia ngomongin persepsi loh Mas Walid. Instrumen kebijakannya itu mengandalkan persepsi. Nah kemudian central bankers biasanya yang saya katakan kemarin soal free float itu, setelah dia main isu, main persepsi, dia memberikan sinyal ada intervensi yang mendukung persepsi dia. Gitu loh Mas Awal. Sehingga begitu dia ngomong, orang lihat ke market, iya ya kayaknya omongan dia bener deh. Ini yang disebut di pasar itu pemain persepsi dalam artian, jadi gini Mas Walil, kalau harga itu naik, maka ada orang yang berani beli walaupun harga sebelumnya rendah. Ini disebut dengan bid inisiator di pasar keuangan. Ini kita bicara dulu di spotnya nih. Di spotnya. Terkait persepsi. Kalau terkait yang underlying udah jelas lah ya. Pokoknya nilai berapa demand supply-nya segitu. Tapi kalau terkait persepsi ini, gitu ya. Misalnya saya ada persepsi, lihat data ekonomi, inflasi berapa ya? Penciptaan lapangan kerja berapa ya? Defisit fiskal berapa ya? Terus saya lihat, Purbaya ngomongnya apa nih? Gubernur BI ngomongnya apa? Terbentuklah persepsi saya tentang satu titik, outlook. Ya. Nah, biasanya otoritas ketika dia membentuk persepsi agar orang berpersepsi ke satu titik yang dikehendaki outlook oleh otoritas. Kenapa misalnya ketika di APBN kita, Kementerian Keuangan mengenalkan outlook. Outlook itu sebetulnya pace-nya dia ke arah persepsi yang dia mau. Jadi persepsi yang dia ciptakan itu ke arah outlook. Makanya dia lihat kan, tercapai nggak sesuai outlooknya. Ya, kurs sekian, ya, inflasi sekian. Kan jadi itu. Outlook itu adalah persepsi dia di depan. Di depan, ya. Yang dia harap outlook itu bisa terbukti apa? Kalau orang ikut dia. Karena nilai kurs tidak pemerintah saja ya. Jadi misalnya saya mengatakan gitu. Kita rupiahnya akan di 16.200 plus minus 100 gitu misalnya Gubernur BI akan bilang gitu. Nah, orang kemudian akan menganggap omongan Gubernur BI ini benar nggak sih? Taunya lihat misalnya, oh kok enggak nih, malah 16.400 gitu. Persepsi dia akan kalah oleh market. Makanya akhirnya Bank Sentral punya instrumen intervensi operasi pasar terbuka. Karena dia bandar Mas Walil. Jadi dia menciptakan persepsi outlook yang ingin dituju dan dia menciptakan beberapa transaksi yang mengarahkan orang mempercayai outlook yang dia buat. Akhirnya outlook itu tercapai karena apa? Digiring oleh persepsi dia, digiring oleh transaksi-transaksi dia yang sifatnya bid inisiator. Oleh Bank Sentral. Oleh Bank Sentral. Saya ambil contoh yang lebih gampang ini, Mas Walil. Kita ngomong deh, mungkin yang gampang saham deh, ya. Saham, ya. Misalnya saham itu tadinya harganya GoTo deh, yang turun naik nih, gitu ya. Misalnya harga saham ini tadinya 50, tahu-tahu naik cepet, jadi 55. Beritanya merger, beritanya mundur ini. Oh bener nih. Akan ada gini, transaksinya naik. Nah, antara persepsi isu yang dibentuk dan transaksi ini ada kaitannya. Begitu orang percaya, sebetulnya yang membentuk harganya itu bukan lagi si bandarnya, orang yang follow dia.
Jadi sebetulnya teori influencer di media sosial itu teori pasar keuangan, Mas Walil. Termasuk lama dilakukan di pasar keuangan. termasuk teori-teori survei, elektabilitas gitu loh. Jadi elektabilitas dan sebagainya memang teori pasar keuangan, teori harga yang dibentuk oleh persepsi. Iya. Jadi saya membentuk isu, persepsi saya bentuk, tapi saya juga mengambil inisiatif yang orang seolah-olah percaya akan ke sana. Begitu akhirnya yang jadikan transaksi ini ya karena orang percaya. Gitu loh Mas Walil. Jadi itu yang disebut dengan persepsi. Tapi persepsi ini bisa menimbulkan juga spekulasi berlebihan kan? Nah, akanya intervensi isu yang dikeluarkan oleh Bank Sentral, termasuk juga transaksi-transaksi dia untuk mengarah ke outlook-nya, akan berhadapan dengan orang yang melawan dia. Nah, kenapa Amerika Serikat berhasil membentuk teori persepsi? Ya karena memang demand US dollar ini besar di mana-mana. Nah, jadi mohon maaf nih, bukan saya meremehkan negara sendiri ya Mas Walil ya. Jadi misalnya Menteri Keuangan Purbaya, oh saya gelontorin uang 200 triliun, nanti suku bunga akan turun. 200 triliun dalam pasar kredit sendiri, angkanya kecil. Dia mengambil inisiatif pun himbaran naik-naikin, yang lain cenderung nggak ikut Mas Walil. Artinya dia lead by perception, tapi dia tidak punya cukup kekuatan untuk mengarahkan persepsi tersebut. Untuk mengarahkan persepsi tersebut. Jadi akhirnya pada ujung-ujungnya ya zong. Iya. Bank Indonesia juga berpotensi itu dong. Sama. Tapi lebih kuat kayaknya. Tapi Bank Indonesia kan lebih kuat gitu. Dia lebih punya sumber daya lah punya untuk sumber daya segala intervensi. macam. Nah, jadi intinya adalah itu kenapa ada persepsi. Nah, sekarang kembali lagi Mas Walil ke spot tadi. Spot itu teorinya kalau nggak ada underlying-nya, kalau teorinya spekulasi berlebihan, sikat aja spekulasi berlebihannya. Iya. Maka harga akan normal. Sesuai dengan itunya ya, equilibriumnya itu. Equilibriumnya. Jadi bisa saja gini Mas Walil, ketika misalnya terjadi di pasar uang, permintaan terhadap US dollar itu meningkat. Bank Indonesia sebagai pengawas makroprudensialnya kan di Bank Indonesia. Betul. Yang terkait dengan perbankannya di OJK. Bank Indonesia misalnya ngelihat berapa sih underlying-nya, ekspor impornya berapa sih? Remittance-nya berapa sih? Katakan saja, kok permintaan US dollarnya melebihi dari underlying real. Berarti spekulasinya yang meningkat. Iya, betul. Ya. Saya melakukan pendisiplinan. Misalnya ngomong ke OJK, ini diperiksa deh treasury perbankannya. Diperiksa ke treasury perbankan. Untuk yang ini, mana underlying-nya? Dia bilang, oh ada investor saham Pak. Asing. Ada underlying-nya Mas Walil. Mau ngomong apapun juga. Makanya kan Mas Walil selalu ngomong balance of payment. Iya. Ya kan, termasuk juga transaksi neraca pembayarannya. Ya. Transaksi finansialnya juga. Yang namanya spekulasi berlebihan ini pasti menggunakan transaksi portofolio, bukan transaksi yang ada underlying-nya. Iya, bukan current account, bukan transaksi berjalan. Jadi portofolio nih. Jadi ketika misalnya dikatakan ke bank katakan, ini Pak, memang permintaan US dollarnya ada karena nasabah saham, nasabahnya di luar negeri, dia baru jual saham rupiah, settlement-nya ke luar negeri, butuh US dollar. Ya Mas Walil ya? Iya. Di masa lalu nih Mas Walil, ketika saya masih masih kerja ngurusin kayak gini, saya sering beberapa kali, dulu kan pengawasan perbankan juga di BI dan sebagainya, terutama waktu pasca krisis moneter lah. Jadi saya beberapa kali ketemu orang-orang pemeriksaan perbankan di BI dan sebagainya. Dia cross check gitu. Ini kok gede banget nih. Emang segini ya saham keluarnya? Ini kaitan dengan floating kemarin. Iya. Ini transaksinya valid nggak? Jadi dalam satu cerita di masa lalu, walaupun secara informal, saya pernah Mas Walil melakukan koordinasi informal dengan teman-teman di Bank Indonesia yang ngurusin pemeriksaan pengawasan. Saya bilang ini spekulasi berlebihan yang dilarang, transaksi yang dilarang. Karena memenuhi ketentuan apa? Transaksi semu.
Jadi ketika harga itu si bid inisiator naikin ke atas, mancing, transaksi itu dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama. Ketika ada orang kepancing di sini, dimakan ordernya, dia buang barang lamanya. Makanya floating itu kan Mas Awalil. Iya. Jadi apa indikatornya? Nah, sekarang saya ingin kaitkan nih dengan apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan. Ayo indeks naik. Indeks naik itu satu sisi memang kelihatannya wah gagah, tapi sisi lain itu menandakan spekulasi yang berlebihan kalau di saat balance of payment-nya bermasalah. Iya. Kalau di saat pasar kreditnya menunjukkan kredit ke sektor komersilnya, wholesale dan sebagainya kan menurun Mas Walil. Artinya sebetulnya indeks yang naik terlalu tajam itu harus dilihat di mana ngelihatnya. Apakah transaksi ini short atau enggak? Short itu artinya apa? Saya gampang aja. Indeks ketika dia naik, asing posisinya apa? Net buying. Iya. Makanya rupiahnya juga kan sekarang tenang nih, kuat lagi nih. Minggu-minggu ini tenang. Karena dia ngambil kan? 2 minggu ini tenang. Ngambil kan Mas Walil? Saya ambil contoh. Dia naikin harga saham ABCD misalnya. Ya, dia naikin. Cuman pakai 2 lot atau ya jangan 2 lot lah, 100 lot gitu ya. 100 lot terjadi transaksinya, naik sampai ke harga. Sampai akhirnya orang percaya bahwa ini transaksi demand yang dipancingnya masuk. Ketika demand yang dipancing ini masuk, jadi net selling, jadi jual. Cet. Apa yang ingin saya katakan? Kalau angka indeks itu naik ke atas dengan kekuatan belinya, jadi ketika harga, kan gini Mas Walid, gimana ya cara jelasin ini? Indeks nih ya, naik nih. Ya, ini kan ada bid inisiator nih. Ya. Nah, bid inisiator, naik harga di sini. Begitu harga terbaik tercapai, demand juga sudah tercapai, orang percaya sama persepsi harga yang saya bentuk, saya buang barang saya, banyak. Nah, sekarang yang harus kita lihat apa? Ketika dia ngangkat indeks ke sini, ya, net buying-nya dikurangin ketika dia guyur pas di harga terbaik. Kalau lebih banyak sell-nya daripada buy-nya, artinya sebetulnya terjadi transaksi short. Caranya melihat gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan transaksi short. Di podcast kita sebelumnya ada yang bilang bukannya short sekarang nggak boleh. Ya iya kalau retail. Kalau orang yang gede yang pegang floatingnya, pegang saham pengendalinya, dia kan ya ambil contoh yang selalu saya ambil contoh. Saham GoTo tuh pendirinya pegang saham bermiliar-miliar lembar gitu loh. Ya kan, jadi artinya begitu harga terbentuk ya dia tinggal ambil barang dia yang mana, guyur lagi. Begitu orang udah merasa wah udah diguyur nggak ada lagi pembelinya, ambil lagi. Iya. Nah, nilai tukar itu akan terpengaruh oleh transaksi spekulasi yang berlebihan kalau di saat struktur realnya sebetulnya lagi rapuh. Bagaimana cara BI menghentikan ini? Intervensi habis-habisan. Ya, bisa. Costly juga dong. Costly. Cara yang berbeda ya penegakan hukum terhadap transaksi pasar modalnya. Yang mencurigakan. Ya, saya ambil contoh gini. Apakah yang saya katakan ini melawan pasar? Enggak. Amerika Serikat Mas Awalil, setiap dia terjadi crash di pasar keuangan, dia penegakan hukum. Jadi USS isinya kalau di kita tuh OJK lah. Begitu misalnya terjadi spekulasi berlebihan, shocknya udah berlebihan, menciptakan crash, dia penegakan hukum, diperiksa transaksinya. Bukan intervensi loh Mas Awil. Jadi Ahmadiyah dipotong. Iya, karena intervensi itu biayanya cukup besar. Iya, jadi bukan lu mau berapa. Tidak selalu intervensi. Saya kasih. Enggak. Amerika Serikat 2008 waktu krisis. Setiap krisis dia begitu. Dia begitu harga itu terlalu short berlebihan, pendekatannya bukan intervensi berlebihan. Pendekatannya pendekatan hukum. Jadi saya ingin mengatakan ongkos stabilisasi satu sisi betul intervensi, tapi sisi lain itu sebetulnya ada faktor hukum. Kan yang ditawarkan oleh para ekonom pasar dari mulai Adam Smith, fungsi negara itu kan jadi wasit. Supaya pasar berfungsi dengan baik kan? Baik.
dengan efisien. Dengan Kalau pasarnya efisien. tidak efisien, maka fungsi wasitnya kan. Wasit harus mengecek lah itu. Apa masalahnya. Ngecek. Nah, di kita ini gimana kita mau ngomongin fungsi wasit gitu loh. Ketika transaksi yang misalnya naik IHSG semua sekarang mau ke 8.600 Malah diglorifikasi. diglorifikasi padahal kita seolah-olah buta Iya. atau tutup mata terhadap kejadian sebetulnya underlying kita lagi rapuh. Iya. Berarti kan transaksi ini spekulasi berlebihan kan? Ya, saya bantu mungkin underlying dalam konteks produksi domestik kelihatan dari data-data PDB, data-data dari penjualan komoditas tertentu ya, motor kah, mobil. Dari sisi perdagangan internasional kelihatan di current account, di transaksi finansial keseluruhannya, neraca pembayaran tadi ya. Semuanya ini tidak mendukung untuk dikatakan kondisinya sedang kuat, gitu ya kira-kira ya. Iya. Jadi kan kalau itu terjadi, Iya. bahwa transaksi ini volatility-nya naik, Iya. short-nya naik, Iya. ya. Jadi bukan karena faktor fundamental. Betul. Nah, sekarang intervensinya di mana? Di pasar spot. Ya, Pasar spot gimana caranya? Ya, kita bicara tentang Iya. spot, forward dan sebagainya Iya, sekarang iya, nih. iya. Tapi saya tadi udah mudah-mudahan pemirsa kita dengan bisa mencerna ya bahwa demand side itu bisa muncul karena underlying, Iya. sektor real, bisa muncul karena transaksi portofolio. Transaksi portofolio ini bisa juga muncul karena spekulasi berlebihan. Spekulasi itu akan menjadi tidak sehat kalau spekulasi itu melanggar hukum. Iya. Ya. Kalau sepanjang spekulasi itu teknik perdagangan, nah, ada yang nanya juga kemarin, apa sih teknik perdagangan? Teknik perdagangan itu saya mancing, Mas Awalil. Saya main isu, saya mancing ordernya. Tapi saya sama sekali tidak melakukan transaksi yang dilarang. Iya, iya. Itu sah, Mas Awalil. Iya, iya. Jadi saya mancing Mas Awalil untuk terjebak oleh iya, saya, dan ikut Mas beli, Awalil iya. ikut, Iya. sah. Sepanjang saya melakukannya tidak memenuhi unsur manipulasi pasar, itu adalah transaksi semu, Iya. memang harga saya bentuk. Iya. Jadi kalau saya misalnya ngomong gini nih, saya buat persepsi. Ini kayaknya begini. Iya. Sepanjang persepsi itu bukan berita bohong, Iya. berita palsu, Iya. penyesatan, ya. Sepanjang kemudian juga orang mengikuti analisa persepsi itu, Iya. betul-betul ikut nih. Perkara apa analisisnya berlebihan itu soal lain. Soal lain. Perkara bahwa dalam isu itu kemudian tidak menciptakan transaksi, diciptakan dari isu, Iya. dengan menciptakan transaksi di match-kan sendiri, mancing-mancing. Iya. Orang kemudian terpancing, Iya. itu sah, Mas Awalil. Sah. Itulah yang disebut dengan teknik perdagangan. Gitu loh, itu Ya, sah. oke, siap. Itulah yang disebut spekulasi menjadi sah. Iya. Yang tidak sah itu kalau spekulasi itu berlebihan. Iya. Nah, Bank Sentral menganggap bahwa ya udahlah, daripada susah ngurus gini, daripada rupiahnya terus Iya. rontok dan nanti akhirnya berpengaruh ke sektor real, berpengaruh ke inflasi, dia kasihlah US dollar ini. Jual. Jual. Jadi spot dalam konteks dia jual. Dia jual. Jadi kalau di spot itu, kalau permintaan terhadap US dollar meningkat, sementara supply US dollarnya berkurang, maka harga spot pasti melemah rupiah. Ya. Agar tidak melemah, supply-nya dikasih di pasar spot. Itulah intervensi operasi pasar terbuka yang sifatnya langsung. Spot. Dia kayak operasi pasar biasa Ya, dong. pasar Kayak biasa. jual minyak goreng Nah, sama. BI lepas kan. saja, BI lepas US oke. dolarnya. Itu satu ya. Itu satu. Nah, sekarang selesai nggak masalahnya terkait dengan itu? Ini penting. Ini. Gitu ya. Nah, kemudian muncullah yang disebut dengan transaksi forward. Forward. Ya. Misalnya BI melihat gini, ini transaksi spotnya karena terjadi transaksi portofolio asing jual beli saham, Oh, asing jual hasil jual beli surat utang, pokoknya instrumen di pasar modal lah. Tapi kan angkanya 100. Kok ini ada yang transaksi finansialnya 150? 50-nya, oh ini realisasi dari forward hari kemarin, forward setahun kemarin, Iya. forward minggu lalu. Iya, iya, iya. Jadi ada orang yang sudah melakukan transaksi, saya butuh US dollar besok, tapi transaksinya hari ini. Itu namanya forward overnight. Oh, forward ada juga ya? Ada, itu forward overnight gitu. Jadi artinya forward cuman lewat hari aja. Forward overnight itu saya bilang, saya butuh US dollar besok. Beli hari ini. Beli hari ini, di harga hari ini, Di harga hari ini. di harga hari ini, forward gitu. Begitu besoknya, lawan yang punya transaksi forward kan akan cari US dollar untuk dikasih ke saya, Mas Awalil. Iya, iya. Nambah lagi permintaan US dollar di pasar akibat transaksi forward. Oke.
Nah, transaksi forward ini apa? Ya hedging tadi, orang hedging dan sebagainya. Iya. Nah, ini masih transaksi forward yang sopan, Mas Walil. Masih, ya. Jadi artinya memang ada structural hedging namanya. Iya. Jadi memang ada delivery. Iya. Delivery itu jadi delivery forward. Ya dia untuk kepentingan mengelola risiko juga ya. Jadi misalnya Mas Walil nih beli 16.200 sekarang US dollar. Besok US dollarnya 16.400. Iya. Ya Mas Awalil harus kasih ke saya US dollarnya. Iya. Mas Awalil terima 16.200, saya terima US dollar. Ya Mas Awalil pada belinya 16.400 di spot hari ini. Mas Awalil rugi kan? Rugi. Ya kan? Iya. Tapi kan zero sum game. Iya. Artinya supply US dollar dan Demand. supply dan antara rupiah dan rupiahnya sama-sama ada yang saling ngisi karena forward yang memang ada delivery-nya. Iya, ya, ada delivery-nya. Ada serah terimanya. Ada serah terima lah. Muncullah yang disebut dengan non-delivery forward. Maaf, yang forward tadi bisa sebulan, bisa 3 bulan. Forward itu Mas awalnya biasanya overnight, overnight. 1 hari. 1 hari. Kemudian nanti waktu penyelesaian transaksi di saham. Iya. Di saham itu biasanya ada T2, ada T5. Jadi biasanya forward itu ada forward overnight, ada forward 2 hari, forward seminggu, Iya. forward sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Sampai setahun ya. Nah, muncul lagi nih Mas Walil. Oh kalau gitu, gimana kalau kita forward selesaikan selisihnya aja? Iya, iya. Jadi gini Mas Walil. Iya. Jadi gini Mas Walil. Jadi nggak serah terima. Nggak serah terima. Jadi kalau misalnya sekarang saya forward, Ya. forward untuk overnight deh, kita overnight dulu Overnight deh. dulu ya, Overnight sehari. dulu. Overnight, saya besok butuh US dollar Mas Walil. Kita transaksikan hari ini ya, 16.200. Iya. Besoknya kalau misalnya jadi 16.100, Mas Walil untung. Iya, 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 iya. Harus bayar. Saya selisihnya aja, 100. Kalau tadi seperti 16.4, saya yang harus bayar. Saya Mas selisihnya. Walil yang harus bayar. Oh, itu disebut Non-delivery forward. non-delivery forward, NDF ya. NDF. Oke. Nah, Bank Indonesia itu sebetulnya sejak lama menolak transaksi NDF yang mempengaruhi pasar spot lah. Iya. Jadi dengan mengatakan pasar NDF itu haram lah, tidak boleh masuk, tidak boleh segala macam. Tapi kan balik lagi di pasar ini kan tinggal kekuatan siapa yang pegang persepsi, siapa yang jadi bandar. Nah, terutama salah satu isu yang mengemuka Mas Walil dari orang-orang yang pegang dana DHE di perbankan luar, keluhannya tuh ini, kalau simpen di luar kita banyak instrumennya. Ada instrumen forward, option, swap, non-delivery forward. Iya, 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 iya. Nah, mengakomodir ini, akhirnya BI menciptakanlah instrumen domestic non-delivery forward. NDF. Karena padahal sebelumnya di luar negeri itu sudah ada Udah ya. ada. NDF terhadap rupiah loh, maksudnya ada. Ada. Ya, Jadi ya. akhirnya BI menyelenggarakanlah pasar NDF. Kalau nggak salah 2018 itu. 2018. Jadi intinya BI menyelenggarakanlah. Tujuannya apa? Agar menarik yang DHE tadi Mas Walil. Iya. Kalau tujuannya hedging kayak gitu kan kita juga udah ada nih. Ada, nggak usah NDF di Hong Kong atau di Singapura. Mana? Di sinilah bisa. Ada. Yang lawannya itu nanti BI. Gitu loh lawannya itu. Yang bertransaksi dengan BI ya. Iya, jadi kalau misalnya sekarang bank ya, Si bank, batu bara. Batu bara ini mungkin harus bayar apa dalam US dollar. Dia melakukanlah transaksi forward, tapi NDF misalnya. Ya, tapi NDF. Tapi ya. NDF dibuatlah misalnya oleh Bank Mandiri. Lawannya siapa? Pasar NDF-nya di BI, itu yang domestic NDF. Domestic NDF ya. Itulah Mas Walil. Jadi tujuannya itu. Tujuannya itu agar pasar NDF-nya pun tidak dari luar. Iya. Yang akhirnya BI tidak tahu berapa volumenya. Jadi ini jadi instrumen intervensi juga ya. Ya. Tapi lebih kepada persepsi dong jadinya ya kan, Ya. bahwa nanti sekian aja di depan kan. Ya. Gitu. Nah, sekarang persoalannya, jadi kalau di BI kan gitu tuh, BI tinggal sekarang misalnya Mas, saya ingat waktu kita ngobrol ya, Mas Awalnya bilang NDF, domestic NDF BI 16.500 nggak laku. Nggak laku. Dia nawarin jual nih, nggak ada yang beli. Ya kan kalau dia sekarang pasang NDF 16.500, ya,
orang mau beli kalau orang berpersepsi besok 16.400 Mas Walil. Iya. Kan gitu loh Mas Walil. Jadi artinya kan gitu loh. Artinya mereka ada potensi menganggap lebih dari 16,5 dong. Oh iya dong, kalau sekarang spotnya aja 16.700, nawarin NDF 16.500, tapi apa yang ingin BI ciptakan? BI menciptakan persepsi besok nih rupiah bakal turun. Sebelum kamu rugi, kamu ambil dulu deh. Nggak apa-apa, nggak ada yang beli ya. Tapi itu dia lakukan. Jadi ya. BI menciptakan pressure ke pasar, pressure ke pasar bahwa rupiah tuh mungkin bakal ke 16.400 loh. Kan kalau kamu beli NDF dapat 100 loh. Iya. Jadi BI sebetulnya menggeser ahead the curve, rupiah akan di bawah 16.500. Jadi memang ada maksud. Orang nggak beli nggak apa-apa, tapi kasih sinyal. Ini sinyal, ini yang namanya tuh signaling teori Mas Walil. Iya. Jadi NDF yang dilakukan oleh Bank Sentral ini memberikan sinyal. Bank Sentral memberikan sinyal bahwa rupiah akan di kisaran itu saja. Sudah tidak akan melemah lagi, akan menguat lagi ke angka di bawah 16.500. Iya. Tapi kan kemarin Mas Walil ketika kita ngobrol nggak ada yang beli. Artinya persepsi yang dibentuk oleh BI tidak dipercaya kan gitu aja gampangnya Pak ya itu ya. Berarti saya harus monitor tuh kan tiap minggu ada berita. Jadi artinya tidak dipercaya gitu loh Mas Walil gitu loh bahwa yang BI katakan bahwa rupiah akan ke 16.400 tuh nggak dipercaya. Iya. Tapi Mas Walil ketika di spotnya naik di 16.700 kita harus lihat pasar NDF di luar sendiri gimana. Jangan hanya NDF dilelang Bank Indonesia saja. Kita lihat di luarnya. Jadi ini ya yang saya lihat. Kenapa sekarang rupiah itu cenderung tenang? Di angka 16.000 ya 16.000 tadi ya. 600 dan sebagainya. Terus kenapa balik lagi ke saham? Kenapa balik lagi ke SBN di pasar sekunder? Itu bisa dijelaskan oleh transaksi NDF di luar. Oke, NDF. Jadi dari data yang saya lihat NDF di luar, overnight itu udah nggak bid dan asnya. Jadi bid tuh gini Mas Walil. Orang yang pasang beli. Kalau di luar kan karena pasarnya US dollar ya. Balik orang yang pasang beli rupiah. Sama orang yang jual US dollar, bid as. Selisih antara bid asnya itu yang namanya spread. Kalau spreadnya itu angkanya itu masih tinggi, berarti sebetulnya NDF masih memperkirakan di depan rupiah akan melemah, kurang lebih begitulah. Nah overnightnya spreadnya udah nol yang saya lihat. Ini kita ngomong minggu lalu nih ya, spreadnya udah nol. Satu yang terkait dengan waktu penyelesaian pun NDF-nya udah nol. Baru ada lagi spreadnya ada angkanya. Ya berapa basis poin gitu, 1 bulan. Jadi saya ingin mengatakan kalau lihat NDF, jangan seneng dulu nih Pak Purbaya. Kalau lihat NDF, order bahwa harga saham yang dinaikin ini bisa dibawa turun lagi nih. Ada hubungannya. Ada hubungannya, karena kan salah satunya nanti kan pakainya pakai transaksi portofolio. Ya kan? 1 bulan. 3 bulan lebih besar Mas Walil. 6 bulan lebih besar. Spreadnya. Jadi artinya apa? Kalau saya lihat berdasarkan data ini, tapi saya sekali lagi saya disclaimer, bahwa ini kan kita ngomongin data. Data dan saya juga tidak bermaksud mendorong semua orang berspekulasi ke sini. Tapi ya terserah yang dengar ya. Tapi kan maksud saya bahwa saya juga ingin membentuk persepsi rupiah yang kuat. Tapi kita juga bicara kepada realita yang ada. Jadi kalau lihat data NDF di luar Mas Walil, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, rupiah dalam tekanan. Nah, agar orang yang pasang NDF di 3 bulan, di 6 bulan, di 1 tahun ini, merealisasikan selisih sesuai yang dia mau dengan NDF yang dibentuk hari ini, pasti main isu. Makanya kan nanti Maret nggak tahu isu apa lagi. Maret tahun lalu kan isunya tentang fiskal Indonesia. September kemarin isunya free float. Nah, gitu loh Mas Walil, gitu loh. Jadi ini lebar kemana-mana. Lebar. Jadi artinya bahwa posisi NDF ini mencerminkan kalau kita mau mengantisipasi di depan, berarti 3 bulan berikutnya, 6 bulan berikutnya, 1 tahun berikutnya, pemerintah sudah punya counter narasi. Tapi kan counter narasi itu ujungnya apa? Kalau memang fundamentalnya kuat. Sehingga persepsi tidak bisa kalah kan Mas Walil ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan non-delivery forward. Pertanyaannya kan gini, ya kalau non-delivery forward, judi kok mempengaruhi harga spot?
Kan yang diselesaikan cuma selisihnya gitu. Iya. Iya kan Mas Walil ya? Ya, bisa bertanya begitu kita. Nah, kenapa kita harus menerima non delivery? Harus delivery dong. Kalau non delivery selesaikan selisihnya, itu kan judi gitu. Nah, ini Mas Walil yang disebut dengan transaksi bank custodian. Iya, bank custodian. Ini ada kaitannya dengan pasar saham lagi. Iya, saham dengan pasar utang juga. pasar utang, tapi pasar sekundernya. Pasar sekundernya. Jadi kalau ditanya, kenapa orang pasang NDF sebesar itu sudah mencerminkan biasanya Mas Walil. Berarti 3 bulan berikutnya, asing yang jadi bandar naik-naikin IHSG ini, entah rencana sudah. Entah itu asing, entah itu aseng lah maksudnya gitu punya ya. rencana dia. Udah punya rencana bahwa di depan dia akan melakukan transaksinya jual. Sekarang beli. Nah, stop di situ dulu Mas, karena kita harus berlanjut ini nanti. Jadi, tapi tadi ada pertanyaan lagi nih sebelum itu. Yang swap ya. Oh ya, swap. Swap. Jadi kalau non delivery forward itu intinya. Dan nanti intinya begitu nanti dikejar soal underlying biasanya terkait dengan transaksi custodian gitu ya, portofolio lah. Nah sekarang swap gitu. Nah ketika kita melihat bahwa transaksi non delivery forward ini adalah transaksi terkait dengan instrumen keuangan, maka adalah tukar menukar instrumen keuangan. Jadi misalnya swap itu tukar menukar. Tukar menukar. Misalnya Bank Indonesia di asetnya ada SBN pemerintah. Dia melakukanlah transaksi swap dengan pasar uang, dengan perbankan. Surat utangnya pindah ke perbankan, kreditnya pindah ke Bank Indonesia misalnya. Ini yang banyak melakukan itu waktu quantitative easing kayak the Fed itu. Jadi ada swap. Ada tukar menukar instrumen. Bisa juga swap ini antar bank sentral. Namanya swap line. Jadi misalnya Bank Indonesia punya swap line dengan the Fed, devisa. Jadi kalau misalnya pasar uang rupiah kita ada masalah di US dollar, Bank Indonesia bisa ngambil swap US dollar dari the Fed, bukan cadangan devisa Bank Indonesia. Nah, kenapa dolar Singapura itu cenderung sama kuatnya dengan US dollar, Mas Walil? Karena Bank Sentral Singapura, Monetary Authority Singapura, dan the Federal Reserve Bank, the Fed, dia punya swap. Jadi kalau kita sekarang bukan raca the Fed, siapa saja yang punya swap dengan the Fed, yang paling besar itu Monetary Authority of Singapore, Bank Sentral Singapura. Kayak kantor cabang dong. Nah, jadi akhirnya ujungnya adalah dunia ini diatur para bandar. Gitu gitu ya pemirsa. Nanti ya ini mungkin terlalu teknis tapi mudah-mudahan bisa. Malah nanti saya berencana kalau Mas Yanuar berkenan nanti kita ada sesi-sesi yang misalnya khusus NDF dengan DNDF, mungkin nanti kita bantu juga dengan contoh-contoh. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat. Terima kasih Mas Yanuar. Sama-sama Mas Yanuar.